Halo semuanya, gua Ayas dari Geocentris mempersembahkan edisi perdana dari Bicara, Bincang Asik Bersama, yang kali ini dihadiri oleh Kepala Suku BMKM HMGF TG4, Bang Ivan Sebastian. Selamat malam. Selamat malam, Ayas. Oke, lama nggak ketemu, kabar gimana nih Bang? Alhamdulillah sehat. Posisi di rumah nih, Di rumah di Sumatera Barat. Padang itu ya? Kagak di Kabupaten Pesisir Selatan gue namanya. Bukan di Kota Padang. Oh, oke, sisi Yoi. selatan. Kita langsung aja nih Oke. Bang ke bahasan pertama nih. Ini kan Bang Ivan masuk ke Fakultas Teknik Geologi tahun 2017. Ya, Nah, jadi sekarang udah hampir kira-kira 3 tahun lah ya. alhamdulillah. Nah, selama kuliah selama itu pernah nggak ada keinginan pindah jurusan? Mau pindah jurusan ya? Gimana ya? Jadi gue tuh awalnya tuh bukan FTG ya sebenarnya. Makanya ketika udah di FTG tuh nggak ada niatan pindah jurusan lagi. Gitu. Sempet sih waktu itu Jadi awalnya, nyoba STAN, cuman gagal karena nggak belajar juga. oh jadi Gitu. sebenarnya pilihan pertamanya di STAN ya. Gimana ya ceritanya ya? Pokoknya intinya tuh gue tuh dulu kuliah masuk Unpad tuh FKG. Oh, awalnya masuk Lulusnya jurusan di FKG FKG. 2017, terus aduh, aib sendiri ceritain. Oke. eh, in- pada awalnya masuknya di FKG 2017, keterima SBMPTN. Tapi pas tes buta warna, tes kesehatan itu dinyatakan buta warna parsial gue ternyata. Dan akhirnya diminta pindah jurusan, dan waktu itu gue milihnya teknik geologi. Di pilihan gue untuk pindah jurusan di Unpad, akhirnya gue berlabuh di teknik geologi gitu. Tapi kan teknik geologi itu masuknya Scientech juga tuh Bang. Itu Ah, tetap boleh tuh buta warna parsial. boleh boleh. Waktu itu jadi waktu gue pindah tuh yang boleh tuh saintek cuman 3 buat buta warna parsial. Buat buta warna tuh ada 2. Tuh ada statistika sama matematika. Buat buta warna parsial tuh teknik geologi dibolehin waktu gue masuk. Sekarang nggak tahu dah boleh atau enggak. Gitu. Oke, jadi karena akhirnya masuk teknik geologi, sebenarnya nggak sengaja ya masuknya. Banget, karena Jadi gue pun nggak tahu dulu teknik geologi itu apa, jujur aja. Akhirnya gue, karena waktu itu oke. disaranin juga sama orang Unpadnya yang pas nyatain gue buta warna parsial. Dan akhirnya gue tanya ke senior, waktu itu ada Kang Khairul Fajri 2016. Nah beliau tuh yang ngarahin dan yang nunjukin kalau FTG itu gini loh, FTG itu gini loh. Wah akhirnya gue lumayan tertarik dan masuk deh gitu. Nah, pas udah masuk nih di FTG kan Ya. jadi mahasiswa baru dong. Nah, terus ini ada fakta menarik, mungkin udah banyak yang tahu juga, karena Bang Ivan pernah nulis pas jadi maba tuh, Bang Ivan kagum sama Kasu, kepala suku atau ketua BEM FTG Unpad waktu itu, Kang Benyamin 2014. Ya, Nah, itu apa tuh Bang yang alhamdulillah. dikagumin? Sebenarnya gue tuh dulu tuh kagum ke Kang Benyamin Prawira 2014 itu dari ini sih, dari karismanya, bagaimana dia bisa ngelit orang-orang. Ya kalau dibilang klise kali ya, cuman emang kalau menurut gue pribadi ya karisma Bang Wira tuh dapat banget, dan ketika lu ngobrol sama dia tuh udah kerasa banget gitu. Itu aja. Karena dulu juga belum tahu banyak kan, belum tahu banyak juga. Jadi berpengaruh nggak sih Bang dari kekaguman itu terhadap kehidupan lu atau cara lu memimpin saat ini? Oh, ngaruh lah, ngaruh. Setiap orang tuh pasti punya role modelnya ya. Dan gue tuh emang ngejadiin ketiga pasang Kasua kasus sebelumnya itu menjadi role model gue. Makanya ketika gue pencalonan pun gue menggali lebih banyak sebenarnya dari mereka gitu. Dan kalau dari
ngaruh atau enggaknya ya itu ke semua Kasuwa-Kasu tuh ngaruh. Ke semua Kasuwa-Kasu ngaruh, bukan hanya Bang Wira gitu. Karena gue ngalaminnya 3 ya, Bang Benjamin Prawira dan Bang Jovi 2014, terus ada Bang Iban sama Bang Tito 2015, sama Bang Aditya sama Bang Mirza di 2016. Nah, 3 pasangnya itu yang gue jadiin lah, gue ambil yang menurut gue bisa diadaptasin ke hal untuk sekarang gitu, yang untuk bisa sekarang. Jadi selama hampir 3 tahun kuliah ini Alhamdulillah. ada di HMG dan tadi dipimpin beberapa ASU, ada pengalaman apa yang paling diingat atau Ini berkesan? Mabim boleh dibilang nggak sih di sini apa konten eksplisit? Iya, ya, boleh lah mungkin Oke. tipis-tipis. Tipis-tipis. Intinya gue tuh momen yang paling berkesan ya pas dilantik sih. Pas dilantik jadi warga himpunan sendiri nih. Untuk pengalaman berkesan di HMG ya, iya. Ketika gue dilantik, ya ibarat kata lu tuh udah berjuang sekian lama dengan sekian perjuangan. Konten eksplisit ya. Dengan sekian perjuangan dan pada akhirnya perjuangan lu tuh berakhir, bukan berakhir sih, perjuangan lu tuh mencapai titik pemberhentian pertama ketika lu dijadiin warga himpunan dengan segala proses yang ada. Itu bikin emosi gue memuncak banget waktu itu pokoknya. Ya, nanti kita bakal bahas tentang HMG lebih lanjut. Gua kepo tentang ini dulu, tentang Oke. Prabu. Ibu sebenarnya agak kaget ya, ada dari FTG jadi ketua kepanitiaan di luar fakultas gitu kan ya. Wah sama, Jadi gue juga kan gak tahun nyangka. 2019 itu kan jadi ketua penerimaan mahasiswa baru Unpad dan satu Unpad Prabu 2019. Jadi boleh diceritain Alhamdulillah. apa tuh yang bikin pengen nyalonin dan apa tuh yang bisa bikin jadi saat itu. Apa ya yang bikin gue pengen. Ini kontennya di luar HMG banget ya. Jauh banget keluarnya. Yang bikin gue pengen tuh rasa sih. Ini mungkin bagi anak-anak Prabu ya, karena bagi orang-orang yang mau daftar Prabu juga, rasa yang timbul di Prabu tuh kuat banget menurut gue pribadi ya, menurut gue pribadi. Dan pada akhirnya Prabu tuh menjadi salah satu momen penting di hidup gue menurut gue. Rasa yang timbul pun menimbulkan efek penting menurut gue di hidup gue, dan pada akhirnya ada niatan gitu, ada niatan untuk mencoba lagi, untuk berkecimpung di dunia itu lagi, tapi memberi efek yang lebih besar gitu. Gue pun juga, gue jujur ya, gue pribadi juga nggak nyangka sebenarnya gitu. Intinya ya pengen ngasih sesuatu buat yang menurut gue penting gitu. Jadi itu kan ada perbedaan dengan kita yang selama ini terbiasa di himpunan hanya satu fakultas, sekarang memimpin orang dari banyak fakultas yang mungkin beda-beda gitu kan. Nah itu apa tuh tantangan atau kendala yang paling besar? Sebenarnya ini di luar efek himpunan atau apapun. Yang paling susah dalam memimpin ya leadingnya itu mengiringi orang-orang yang dipimpinnya itu gitu. Itu udah hakikatnya. Baru nanti turunannya banyak kan, susah-susah yang lain gitu. Nah, tapi pokok awalnya itu pasti di situ gitu. Jadi menurut gue kesusahan utama bagi gue di Prabu kemarin tuh ya bagaimana pada akhirnya gue bisa ngebawa kapal yang gue nakodai ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya dan rasa puas sebesar-besarnya kepada nahkoda yang gue anak kapal yang gue bawa, dan juga orang-orang yang pada akhirnya berlayar bersama gue di situ tuh mahasiswa baru gitu. Ini sebenarnya mungkin udah bukan kapabilitas lu lagi untuk berkomentar karena lu ketua Prabu tahun lalu. Cuma gue pengen minta komentar ini dari tentang Prabu tahun ini dengan segala problematikanya nih. Kira-kira Prabu tahun ini akan berjalan seperti apa? Oh, Prabu tahun ini menarik sih ketika kita bahas Prabu tahun ini ataupun acara-acara besar di Universitas Padjadjaran pada tahun ini, baik itu di tingkat universitas, fakultas maupun himpunan. Karena ada pandemi ini kan tentunya yang
ya bisa dibilang cobaan dari Tuhan untuk kita gitu. Dan gue percaya banget sih pada intinya. Gue percaya banget sama 3 orang project officer dan vice project officer. Kebetulan salah satunya juga dari himpunan kita. Kalau lu udah tahu, kalau lu belum tahu, gue nggak mau nyebut namanya di sini karena mungkin nggak diizinin sama orangnya. Tapi inisialnya itu Rakean, itu jadi vice project officer. Dan mereka tuh sangat berkapabilitas dan punya rasa yang menimbulkan niat yang kuat lah gitu untuk berjalannya Prabu tahun ini gitu. Kita Oke. lanjutnya ini Bang, bahas HMG dan lu sebagai kepala suku kan. Karena tadi Prabu udah kita bahas. Buat HMG sendiri, cara pandang lu kepada himpunan nih, cara lu memandang himpunan ketika lu menjadi kepala suku sampai saat ini dengan lu waktu dulu sebagai warga himpunan biasa, apa cara memandang lu menjadi berbeda dalam memandang himpunan? Cara memandang himpunan ya? Ya, Cara memandang himpunan sama sih, sama aja karena pada akhirnya gue mencalonkan sebagai kepala suku itu kan dari pandang atau apa yang gue rasakan di himpunan kan, dan apa yang gue mau kasihin untuk himpunan gitu. Jelas gak? jelas. Nah jelas, ntar nggak ada lagi suaranya. Ada. Nah, dan pada akhirnya posisi saat ini tuh, jabatan saat ini tuh nggak menjadi sesuatu yang merubah sih menurut gue gitu, sama aja. Gue melihat ketika lu ingin mencalonkan diri sebagai kepala suku nih, kan lu bikin motivation letter kan, dan situ tertulis bahwa menurut lu himpunan ini mungkin di saat itu sedang tidak baik-baik saja gitu kan. Aduh. Itu ada apa tuh masalahnya di himpunan tuh? Sedang tidak baik saja, mungkin orang-orang dalam himpunan bisa merasakan ya, dan bisa memberi pandangan tersendiri terhadap, ya bisa memberi subjektivitas mereka lah terhadap kondisi himpunan saat itu. Cuman menurut gue pribadi ada beberapa hal yang pada saat itu tidak bisa membuat maksimal roda himpunan ini tidak berjalan maksimal gitu. Nah kayaknya gue berstatement di situ menurut pandangan gue pribadi ya. Kembali lagi nih menurut pandangan gue pribadi, dan ditambah dengan beberapa pandangan orang lain yang gue dapatkan. Pada saat itu himpunan tidak baik-baik saja karena ada bukan masalah sih, kurangnya partisipan, kurangnya turut andil warga himpunan dalam kegiatan-kegiatan gitu. Masih banyak hal yang bisa dirapikan, baik itu dalam struktural, baik itu dalam acara-acara kepanitiaannya gitu. Dan gue bukan bilang tahun kemarin atau tahun-tahun sebelumnya nggak bagus ya, tapi masih banyak hal-hal yang bisa dicoba gitu. Masih banyak hal-hal yang bisa, ini karena gue dapat pandangan dari luar juga, pada akhirnya gue dapat cara-cara atau dapat hal-hal baru yang pada bisa gue masukin gitu. Nah di situ sedang tidak baik-baik sajanya, di situ gue punya hal-hal yang ingin gue kasih untuk himpunan gitu. Berarti kan tadi ada beberapa masalah tentang keaktifan dan partisipasi warga himpunan, dan segala macamnya. Banyak lah. Iya. Dari permasalahan itu solusi apa nih yang mencoba tawarkan? Solusi apa? Menarik sih ketika kita berbicara solusi, itu harusnya bisa memberi jalan keluar ya. Dan gue juga bawa solusi yang ya bisa dibilang trial and error gitu. Bisa dibilang gue pengen mencoba memberi sesuatu untuk himpunan ini yang telah gue dapatkan selama 3 tahun berkelana, baik itu di himpunan ataupun di luar himpunan. Dan pada akhirnya gue dapat beberapa solusi, seperti ya ada beberapa trik untuk menarik warga himpunan, ada beberapa tips and trik untuk yang bisa dimasukin ke kepanitiaan dan struktural. Contohnya sekarang yang udah gue lakuin tuh adanya perbaikan struktur organisasi di himpunan, itu di kepengurusan himpunan, yang mungkin agak
agak cukup berbeda dari tahun kemarin. Ada beberapa kementerian disatuin, ada yang di blend banget gitu. Dan itu gue dapat juga dari hal-hal yang gue dapat dari sebelumnya. Terus ada beberapa yang gue masukin di kepanitiaan himpunan juga, yang harapannya bisa membuat kepanitiaan itu lebih efektif dan efisien gitu. Dan ya itulah contoh-contoh konkret yang udah ada sekarang gitu. Beberapa contoh lainnya itu bakal ada, cuma tunggu aja gitu. Oke, kita tunggu ya tanggal mainnya. Tunggu aja. Nah, tapi jadi menarik nih, tadi lu bilang itu adalah masalah ketika di aktif partisipasi himpunan dan lain sebagainya. Ketika lu mau mencalonkan diri sebagai kepala suku, di situ ada di analisis SWOT-nya. Di kekuatannya lu menulis banyaknya sumber daya yang ada di HMG dan beragamnya minat sebagai opportunity. Nah, sementara tadi kan disebut tuh opportunity itu keuntungan itu justru menjadi ancaman kan, seperti tadi justru terjadi banyak masalah kan tadi yang lu bilang himpunan ini tidak sedang baik-baik saja. Terus gimana tuh waktu itu lu merumuskan itu justru sebagai kekuatan dan opportunity? Gitu. Menarik sih, karena ketika kita berbicara suatu hal, sesuatu hal yang bisa menguntungkan, sebenarnya ketika lu bilang itu bisa menjadi ancaman ya, tadi kata-kata yang lu pakai ya, ancaman, memang benar gitu. Karena ketika tidak dikelola dengan baik, itu bisa menjadi hal buruk gitu. Memang benar, gue nggak menyangkal. Dan bisa jadi aja hal-hal yang lu sampaikan tadi, ketika gue bilang banyaknya sumber daya kita sebagai kekuatan dan beragam minat bakat warga himpunan sebagai keuntungan, itu bisa aja berbalik gitu kan, berbalik arah gitu, menjadi ancaman gitu. Kenapa gue bilang banyaknya sumber daya kita sebagai kekuatan? Karena kita tuh banyak dan satu gitu, banyak dan satu. Dan pada akhirnya banyak dan satu ini, kalau misalnya kita bisa memanagenya dengan baik, kita bisa menghasilkan suatu kesatuan yang besar banget gitu loh, yang bisa berdampak bagi khalayak luas, yang bisa memberi manfaat di dalam dan di luar. Ketika itu bisa di-manage dengan baik gitu, ketika semuanya itu bisa di-merge dengan baik. Dan si ragam minat ini itu gue bilang sebagai keuntungan, karena dengan, anggap gini aja, suatu, ini analoginya sangat nggak nyambung ya, cuman anggaplah ketika hutan tuh heterogen, maka kehidupan yang tercipta di dalam ekosistem hutan itu akan semakin beragam dan akan semakin bagus gitu, kehidupan yang terciptanya itu semakin menarik, semakin wah luar biasa lah pokoknya. Nah, ketika kita semakin heterogen, harusnya seperti itu gitu. Ketika kita semakin banyak minat, baik itu di dalam ataupun di luar himpunan, harusnya itu bisa memberi manfaat kembali ke dalam himpunan. Karena pada hakikatnya kita mencari petualangan, kita mencari hal-hal yang ingin kita cari di dalam ataupun di luar, kita bisa memberikan lagi kepada warga himpunan. Dan banyaknya minatnya tadi, berarti bisa banyak juga yang bisa dikasihin ke warga himpunan gitu loh. Gitu. Jadi heterogenannya itu bisa ngeblend, ketika banyaknya sumber daya ini dan heterogen di-manage dengan baik, ngeblend dengan baik di dalam satu kesatuan, wah gila tuh luar biasa banget bisa tercipta gitu. Oke, berarti ada tantangan tersendiri ya buat lo agar tidak menjadikan itu sebagai ancaman. Benar sekali, tantangan sekali. Oke, kita lanjut ke bahasan saat ini nih, kan lagi pandemi COVID-19 ini. Sementara seharusnya di bulan-bulan ini ada banyak proker film yang jalan. Waduh, proker. Untuk proker sendiri, ketika masa kuliah dari rumah seperti ini, ada nggak proker yang tetap jalan? Proker yang berkendala, sorry. Yang tetap jalan. Oh, oke. Berarti bagaimana program kerja himpunan yang harusnya saat ini berjalan ya? Dan pengaruhnya dari pandemi ini ya, gitu ya kurang lebih. Harusnya banyak, nggak banyak juga, cuma banyak.
program kerja sampai, kalau misalnya kita lihat SK Lektor sampai Juni ya. Ya. Sampai Juni itu harusnya banyak, bukan hanya program kerja sebenarnya. Agenda akademik kayak kuliah lapangan, pemetaan geologi pendahuluan, pemetaan geologi lanjut tuh semuanya mengalami pengaruh gitu, terpengaruh oleh pandemi ini. Tapi ketika kita berbicara program kerja, ya mau nggak mau kita harus mengalah terhadap situasi saat ini. Tapi mengalah bukan berarti kita menyerah. Ya, pada intinya program kerja yang ada saat ini itu jadi gini, gue yang gue terapin di himpunan, di pengurus himpunan ya, di pengurus himpunan untuk tahun ini ketika terdampak pandemi ini, ya gue sekarang lagi sibuk-sibuknya replanning gitu, baik itu pengurus himpunan maupun pengurus lembaga. Nah, dari replanning ini yang gue berikan kepada anak-anak, gue tekankan di situ jangan sampai ada proker yang ditarik gitu. Maksudnya jangan sampai ada proker yang tidak dilakukan. Ada dua hal yang sebenarnya bisa dilakukan gitu. Yang pertama, ketika metodenya bisa dirubah dengan nilai tetap sama, berarti itu tetap bisa dilaksanain di tengah-tengah pandemi ini. Gitu. Jadi ketika misalnya prokernya ini secara nilai itu tidak berubah, namun metodenya bisa dirubah, contohnya via daring, atau dibuatkan video kayak tadi Kartini Day yang akhirnya dibikinin video. Itu kan sebenarnya proker Kartini Day yang pada akhirnya dilaksanakan dalam bentuk video gitu, video dan disebar, lalu diramaikan gitu dalam bentuk daring. Yang kedua, ketika misalnya metodenya itu memang tidak bisa dirubah, mau tidak mau, berarti kita harus menggeser tanggal ke termin selanjutnya kalau misalnya sesuai SK Rektor. Nah, berarti ketika misalnya kita sudah benar-benar memahami ini, pengurus himpunan sudah benar-benar memahami ini, kita bisa dengan baik pada akhirnya merencanakan proker-proker ini akan ditindak seperti apa gitu. Tapi yang gue tekankan di situ adalah ketika memang misalnya metodenya ini bisa dirubah tanpa mengurangi sedikit pun nilai atau hal yang mau disampaikan kepada halayak ramai, apalagi himpunan, itu gue saranin banget untuk dirubah gitu. Kenapa? Yang pertama itu bisa mengisi mungkin gue bisa bilang sekarang kekosongan ya, karena pandemi ini, maka ya kita tidak bertemu, terus poker pada terhambat gitu. Cuman yang gue tekanin di sini, ketika misalnya itu bisa dilakukan daring, ya udah lakuin daring gitu. Karena mungkin ini bisa menjadi sesuatu hal yang bisa dilakukan warga himpunan selain kuliah dan tugas ya, yang gue dengar sangat luar biasa. Tapi setidaknya kita bisa memberikan rasa kalau himpunan ini tetap jalan loh gitu. Himpunan kita tetap jalan loh, tetap ada yang dilakuin gitu. Dan juga memberikan impact jangka panjangnya, tidak adanya proker yang menumpuk di semester depan. Karena pasti ketika kita cuma menukar tanggal yang seharusnya himpunan kita bisa berjalan normal di semester depan, pada akhirnya bisa chaos gitu. Pada akhirnya capek, warga himpunan tuh capek jadinya karena terlalu banyak proker gitu di semester depan. Nah itu numpuk jadinya, benar. Nah itu yang gue nggak mau banget gitu, karena di semester depan juga kita punya 4 program kerja besar, dan di tahun ini itu cuma ada 4 program kerja besar semuanya di semester depan. Oke, gue tekanin banget, coba kita carilah trik-trik. Bahkan banyak hal sebenarnya di luar pandemi ini menurut gue memberi dampak positif juga ya. Kenapa? Karena kita bisa berpikir hal-hal baru, jadinya kita bisa membuat hal-hal yang bahkan sebelum itu tidak pernah dipikirin loh gitu, atau sebelumnya pernah dipikirin, tapi karena ada metode yang lebih cepat, ada metode yang lebih singkat dan mudah dilakukan, pada akhirnya kita milih yang itu gitu. Contohnya lu bikin video podcast sekarang kan, gitu kan, salah satu contohnya seperti itu gitu. Karena kenapa pandemi ini juga memberi hikmah, kalau dalam Islam gitu ya, setiap masalah pasti memberikan hikmah terhadap hidup. Nah itu, jadi kita dituntut untuk berpikir kreatif jadinya gitu. Dan alhamdulillah sekarang tuh pengurus himpunan yang ada sekarang, kabinet sekarang tuh lagi fokus untuk itu, lagi merencanakan dengan matang. Insya Allah lah bakal diberikan secepatnya. Ada program kerja yang dilaksanakan daring, ada program kerja yang ditujukan untuk mengisi kita di rumah aja saat ini gitu, dan ada beberapa program kerja juga yang bakal diundur ke semester depan gitu. Oke. Nah terus ketika semisal semoga pandemi ini sudah selesai di semester depan,
Amin, amin, Nah, amin, amin. berarti di BEM kita punya satu termin lagi kan untuk melaksanakan proker-proker Iya, yang ada. Nah, dengan sisa benar-benar. satu termin ini, apa ada treatment khusus yang bakal lo lakuin buat menjalankan proker-proker yang ada, atau ya dijalankan aja seperti biasa? Yang pasti yang terfikirkan gue pertama kali ya, ketika lo bilang pandemi udah kelar nih, apa yang harus kita lakukan pertama? Kumpul sih, melepas rindu, karena kalau gue pribadi ya jujur ya, tanpa majas berlebihan atau apapun, gue kangen banget sama Jatinangor, sama himpunan dan segala isinya gitu. Kalau jujur ya, kalau boleh jujur ya, gitu. Jadi hal pertama yang gue pengen lakuin adalah kumpul dulu gitu. Nantilah dipikirin prokernya, entah itu bisa COA, entah itu bisa yang gini gitu. Gue suka banget sama hashtagnya Raptor gitu, anjir. Nah, hashtagnya Raptor, di rumah aja dulu, nanti kita senang-senang lagi. Wah, ya itu kayak gue ngerasa, wah ini kapan nih senang-senangnya, nih kapan nih, ini harus segera berakhir nih, nggak bisa nih gitu. Jadi hal pertama yang gue lakuin adalah kita kumpul dulu gitu, kita hangatkan kembali himpunan ini gitu, karena yang hangatinnya ya kumpulnya kita, akrabnya kita itu gitu, nggak langsung proker serius, nggak bakal. Ini itu sih sejauh ini treatment yang kepikiran sama gue gitu. Mungkin pengurus juga kaget denger ini gitu. Tapi udah ada kok rencananya, tunggu aja. Sebenarnya yang gue tangkap secara tidak langsung dengan lu bilang tadi, hal sebenarnya yang pertama pengen lu lakuin adalah kumpul, itu termasuk salah satu cara lu nggak sih buat ngembaliin vibes himpunan nih, karena udah lama nggak ketemu kan, pasti ada beberapa yang hilang gitu kan. Iya benar banget, bukan yang hilang sih, ada beberapa yang mungkin udah lama, jadi rasanya ini butuh dipantik lagi gitu, apinya itu butuh dipantik lagi untuk menyala gitu. Nah gitu sih, jadi ya kita kumpul dulu, kita senang-senang dulu lah. Oke, ini mungkin udah cukup panjang kita berbincang ya. Nih Cece nih, General Raptor, gue suka banget nih hashtagnya. Gue punya satu pertanyaan closing nih bang. Sak, gimana? Nih closing nih bang. Kalau semisal ya kita nggak pengen ini terjadi, tapi misalnya di semester depan pun pandemi ini belum selesai, sehingga mungkin selesainya itu setelah UTS, yang artinya kita tinggal punya mungkin sebulan lagi nih untuk menjalankan kepengurusan BEM misalnya. Dengan 1 bulan, oke. Amazing sekali pertanyaannya. Berarti kita kelar pandemi ini lu taruh November gitu? Iya, gue taruh setelah UTS. Lu tahu dari mana kelar pandemi for November? Misalnya. Oke. Sebenarnya gue ada kepikiran itu juga sih, cuman mungkin belum dilakukan perencanaan dengan matang ya gitu. Karena ya gini sebenarnya, pandemi itu nggak ada yang tahu kapan berakhirnya gitu. Bahkan di beberapa negara terjadi gelombang 2 yang katanya udah nggak ada lagi, malah terjadi gelombang 2, malah ada lagi gelombang 2 gitu. Dan bukan kewajiban kita juga untuk gimana ya, untuk mengetahui dengan pasti gitu, karena ya itu udah kehendak dari yang di atas. Yang kita bisa di bawah sebagai orang yang melaksanakan sebagai pengurus himpunan saat ini, mungkin lu garis bawahi di situ ya, sebagai pengurus himpunan saat ini ya udah merencanakan dulu berdasarkan mungkin bisa dibilang perkiraan yang ada. Dan sekarang yang dilaksanakan adalah replanning ini berdasarkan perkiraan dari beberapa pihak, yang pada akhirnya rektor mengeluarkan SK, kita bakal dipospon pembelajaran selama 1 semester sampai terhitung 19 Juni. Disambung dengan kegiatan akademik penunjang yang tidak bisa dilaksanakan selama kuliah daring, itu dari minggu ketiga Juni sampai akhir Juli gitu. Berarti kurang lebih kita naruh program kerja tuh di awal Agustus sejauh ini replanningnya gitu. Dan itu belum termasuk kegiatan akademik di fakultas kita. Sekarang PGP dan PGL pun belum memberikan kejelasan gitu bagaimana gitu. Tapi kalau di gue sekarang, angkatan gue PGL, beberapa bimbingan tetap lanjut gitu, Mbak, seperti tugas akhir dari akang-akang
2016 ke atas juga itu tetap lanjut kan via daring gitu. Cuman ketika kita berbicara kuliah lapangan, ya masa PGP PGL daring ya, nggak mungkin ya gitu. Jadi mungkin yang harus kita pikirkan itu juga selain proker, bagaimana nih bagaimana nih keterjadian kita ya. Pasti sepertinya pandemi ini memberikan dampak yang sangat besar lah gitu kepada kehidupan kita, baik itu di himpunan, kehidupan perkuliahan, dan hal lainnya gitu. Tapi sebenarnya ketika lu berbicara kita punya 1 bulan, gue jadi teringat statementnya Bapak Jokowi beberapa hari kemarin. Kalau lo lihat statement Bapak Jokowi itu gini, kalau misalnya gue salah nanti komen aja ya. Intinya Pak Jokowi bilang gini, Pak Jokowi meyakini pandemi ini pasti akan berakhir di akhir tahun. Ini lengkapnya gini, pandemi ini pasti akan berakhir di akhir tahun, dan di tahun depan pariwisata kita akan melonjak gitu. Kata-katanya seperti itu kurang lebih. Gue mengutip gitu. Obrolan ini sebenarnya udah dari awal-awal pandemi. Itu udah ada kata-kata kayak, wah gimana nih kalau misalnya kita sampai akhir tahun, wah gimana nih kita kalau misalnya sampai akhir tahun, ya katakanlah nanti kita musyawarah umum gimana, nanti pemilihan gimana, nanti pergantian pengurus gimana gitu. Tapi pada saat ini, di momen ini, di hari ini, ya udah kita hanya bisa berikhtiar dan meyakini sejauh ini dengan upaya segala pihak, upaya pemerintah, upaya tenaga kesehatan untuk selesai di akhir Juni. Intinya jawabannya, ya udah mau gimana lagi, itu udah takdiran di atas. Kita hanya bisa gini, gue suka statement pada saat gue ini ya, pada saat gue pindah dari FKG ke FTG, yang mana gue nggak ngira sama sekali, yang mana ya bisa dikatakan lingkungan gue, orang-orang sekitar gue tuh udah bangga banget sama gue, dan pada akhirnya gue kayak what? Gue pindah jurusan gitu. Gue dikasih kata-kata gini sama teman-teman gue, percaya aja Van gitu. Itu mungkin yang diberikan yang terbaik sama Tuhan. Karena kita sebagai manusia hanya bisa merencanakan. Berhenti di situ. Kita hanya bisa merencanakan dan Tuhan yang menentukan. Gitu. Ya ibarat kata kita dari awal semester nggak pernah ngira kan ada pandemi ini gitu. Toh baru meletusnya itu di akhir Desember gitu dari sumbernya. Dan baru masuk Indonesia itu di awal Maret. Bahkan kita juga nggak ngira, gue pribadi pun nggak ngira kalau misalnya gue bakal pulang lagi, baru sebulan di Nangor udah pulang lagi gitu loh ke rumah. yang rumah gue di Sumatera gitu. Gue juga nggak ngira. Jadi ya hal seperti itu bisa aja terjadi gitu. Cuman yang bisa gue lakuin sekarang sebagai kepala suku, ya udah memaksimalkan dulu apa yang bisa dilakukan saat ini, apa yang bisa disiapkan saat ini, apa yang bisa direncanakan saat ini. Jikalau Tuhan menentukan A, maka itu akan jadi A. Ketika misalnya pandemi ini tidak selesai, tidak seperti harapan kita, ya udah kita harus memikirkan langkah selanjutnya seperti apa. Kita harus naruh milestone-nya, kita harus tahu proker mana. Ya kalau ketika kita berbicara, mungkin yang lu sorotin di proker himpunan tadi kan, ketika kita punya sebulan lagi, kita akan diskusi besar-besaran berarti ya, misalnya hanya sebulan, dalam konteks hanya sebulan ya. Apa yang benar-benar penting yang bisa dilakukan sebulan gitu. Karena dampaknya akan sangat besar. Cuman gue sebagai kepala suku pun akan berupaya semaksimal mungkin. Bagaimana pada akhirnya himpunan tahun ini harus maksimal gitu, harus maksimal. Gak ada kata-kata, gue gak maksimal karena pandemi nih, gue gak bisa ngeluarin yang terbesar nih gitu. Ya udah, lo harus maksimal dengan situasi sekarang cuy. Karena situasi sekarang adalah ujian bagi, ya mungkin pengurusan saat ini ya gitu. Kalau misalnya kelar di pengurusan saat ini, amin. Kalau bisa kelar secepatnya, amin. Ya udah, hujan, ketika lo bilang hujan, lo harus nyelesain secepatnya gitu kan. Ya gak sih? Setuju gak lo sama gue? Ya udah, lo harus menyelesaikan secepatnya dengan taktik lo, dengan perencanaan lo. Ya itu juga yang kita lakukan di dalam lingkup besar seperti ini gitu. Gitu sih. Wah, panjang banget jadi ya. Tapi itu sih, kita merencanakan, Allah yang menentukan, Tuhan yang menentukan gitu. Semoga tetap sukses BEM-nya, berjalan proker-prokernya sebagaimana mestinya. Amin. Gue masih closing statement dong, boleh gak? Boleh, silakan closing statement. Boleh. Closing statement ya. Ini udah closing ya.
Jangan dibuka lagi ya abis ini ya. Oke. Oke, penonton dari konten Proker Geosentrik saat ini, geosentrik saat ini, kali ini, ya gue sebagai kepala suku dari Himpunan Mahasiswa Geologi Unpad berharap kalian stay health, stay safe di rumah aja, jangan kemana-mana kalau misalnya itu nggak mendesak. Percayalah, pandemi ini akan cepat berakhir. Tergantung juga dari bagaimana kita menyikapi dan bertindak. Di rumah aja, gerakan di rumah aja, atau di kosan aja, itu merupakan hal kecil yang bisa kita bantu kepada garda terdepan dari pandemi saat ini. Tunggu aja, proker-proker dari himpunan, tolong ramaikan. Gue percaya kita pasti bisa melewatinya bersama-sama. Ya, gue kutip kata-katanya Raptor, di rumah aja dulu, nanti kita senang-senang lagi. Kita tutup konten kali ini. Jangan lupa saksikan konten-konten geosentrik lainnya dan Ini judulnya harus menarik ya. iya dong, tenang aja. Oke, sampai jumpa semuanya. Dadah. Sampai jumpa, stay safe. Makasih Bang. Ini gue matiin ya videonya.